Ketua, Anda sudah membangkitkan ingatan leluhur Lennox. Anda ditakdirkan untuk menghidupkan kembali Arka. Pada saat genting seperti ini, Anda jangan turun ke dunia. Ketua, setahu saya, Nina ini terkena azab langit, ditakdirkan berumur pendek. Kali ini dia terperangkap dalam kepungan pun, saya khawatir. Itu juga kehendak langit. Apalagi ini juga libatkan nasib dinasti kedua bangsa. Kalau Anda berisikeras turun ke dunia, bahkan dengan 800 tahun kultivasi pun, saya khawatir. Aku akan mati. Begitu kan? Kalian tahu, aku sudah kenal Nina selama 20 tahun. Oh, bukan. Sudah 800 tahun. Sejak aku tahu takdirnya berumur pendek, aku langsung kultivasi. Berkultivasi tanpa henti. Entah itu leluhur Lennox atau mencapai keabadian. Semua hal itu di mataku gak sebanding dengan satu senyuman darinya. Semuanya. 3 tahun lalu aku datang ke sini dan terima segala perhatian kalian. Sekarang, aku harus turun ke dunia. Aku mohon, berhati-hatilah. Serang! Iya, iya. Oh. Ya, kemarilah. Pergi ke kota Frey. Nanti aku menyusul. Ramalan hari ini, sebaiknya pergi ke kota Frey. Nina, tunggu aku. Selamat jalan, leluhur Lennox. Nina, bukannya kamu mau kepalaku? Ini ada 8.000 kepala. Gimana? Mau ambil semuanya? Kalau semua Jenderal Askela cuma bisa omong besar doang kayak kamu, itu malah bagus banget. Jangan harap Ratu akan datang tolong kamu. Dewa Abadi Klan Arka datang pun, kamu juga akan mati. Bunuh dia! Iya! Kamu siapa? Nina, aku sudah datang. Sialan! Aku tebas kamu! Iya! Bunuh 1 atau bunuh 8.000 itu sama saja. Anggap saja prestasi militer ini sebagai hadiah pertamaku buat kamu. Kalau cuma lawan takdir buat ubah nasib, mungkin masih ada secerca harapan. Tapi ketua ini malah ikut campur urusan duniawi, bahkan sampai atur nasib kedua bangsa. Ini, dia kuat banget. Satu tebasan dari ketua saja, bukan cuma hancurkan 8.000 pasukan, tapi juga memutus nasib dinasti suku Ehia selama puluhan tahun. Pantas saja, dia itu reinkarnasi Dewa Agung. Apa itu intinya? Sudahlah. Hukum alam itu tak kenal kasih. Ketua itu demi teman masa kecilnya sudah terjebak dalam karma. Meski dia reinkarnasi leluhur Lennox, aku khawatir dia akan hancur lebur.
800 tahun lalu. Aku ini Dexlenox. Aku Charles Hota. Aku sudah berkultivasi kebajikan selama 800 tahun. Aku rela tukar setengah jiwa dewa dan kekuatan spiritualku untuk nyawa Nina Marshall. Kumohon, kabulkanlah. Semuanya, tolong dengarkan. Ketua Charles? Separuh roh abadi milikku akan kusebar dan kutanamkan pada giok taji. Lalu aku kasih ke Nina. Hidupnya akan selalu berjalan mulus. Aku mohon kalian jaga dia. 3 tahun lagi, aku akan kembali. Apa Anda berhasil lewati bencana langit? Benar. Tapi aku akan kehilangan ingatan selama 3 tahun. 3 tahun lagi, aku akan kembali. Dan aku akan adakan pernikahan termegah untuk menikahi Nina. Semuanya, selamat tinggal. Selamat jalan, Master Ketua. Halo Nona Kayla. Charles, aku pernah dengar soal kamu. Kamu itu terapis di tempat pijat refleksi kaki di kota Dusko, kan? Ahli farmakologi dan akupuntur. Kudengar kamu sudah sembuhin banyak orang juga. Di mana kamu belajarnya? Aku juga nggak tahu. Kepalaku pernah cedera. Aku hilang ingatan beberapa tahun. Mungkin saja saat itu aku ketemu sama beberapa master. Ayo kita mulai. Oke. Silahkan berbaring. Terapis busuk. Aku peringatkan kamu. Jangan coba-coba punya niat busuk. Atau aku... Ini. Aku mengerti. Sebenarnya, penyakitku ini gara-gara racun. Sudah banyak dokter yang angkat tangan. Kali ini aku datang bertemu kamu, cuma sebagai upaya terakhir. Kamu bahkan gak perlu gugup. Baiklah. Ini. Kamu gak apa-apa kan? Beraninya kamu sakiti Putri Askela. Diam. Aku pasti akan membalas. Kebaikan hati Tuan. Racun parasit Anda sudah hilang? Racun parasit? Tuan, teknikmu mirip sekali dengan warisan dari markas langit. Aku mau tahu apakah Anda... Maaf sebentar. Masih saja berkeliaran di luar? Apa kamu tahu kalau Nina sudah pulang? Sudah 3 tahun. Akhirnya dia pulang. Jangan banyak omong. Malam ini ada tamu yang mau datang. Cepat pulang. Aku langsung. Halo? Nona Kayla, aku masih ada urusan. Kalau nanti badanmu masih ada yang kurang nyaman, kontak aku saja. Racun di tubuhku ini. Sudah aku periksa ke seantero negeri. Tetap saja nggak ada hasilnya. Siapa sebenarnya dia? Yang mulia, menurut penyelidikan saya, Charles cuma terapis biasa. Istrinya, Nina Marshall, mutiara dari kota Dusko, 3 tahun lalu. Dia yang sempat terkepung itu, tapi berhasil bikin pencapaian gila berkali-kali itu, benar. Dulu pas Nina terluka parah, dia ditolong sama Charles. Mereka itu teman masa kecil. Keluarga mereka juga sudah dekat turun-temurun. Waktu Tuan Besar Marshall masih hidup atas desakan kuatnya. Keduanya pun akhirnya menikah. Lalu, setelah Tuan Besar meninggal, keluarga Marshall pun mulai jatuh. Charles sendiri yang bekerja buat hidupin Nina sekeluarga. Begitu Nina sukses jadi Dewi Perang, keluarga Marshall pun bangkit lagi. Karena Charles dianggap gak punya kemampuan apapun juga, langsung diusir sama keluarga Marshall. Sejak saat itu juga, dia gak pernah lagi dihargai sama mereka. Gak punya kemampuan. Bahkan teknik akupuntur yang dia pakai barusan adalah ilmu ortodoks dari markas langit. Dilihat dari keahliannya tadi, dia jauh lebih hebat dari master elit di sana. Apa mungkin dia itu muridnya master itu? Mungkin saja. Sudah bertahun-tahun aku mencari master itu. Kalau kali ini benar-benar ada petunjuk, perjalanan kita ke kota Frega sia-sia. Oh iya, Nina sudah pulang kan? Iya, 3 tahun terakhir ini dia sudah berjuang dan menang. Kali ini
Dia bahkan masuk ke dalam daftar kandidat Jenderal Suci juga. Gak usah dipilih lagi, dia saja orangnya. Kamu kasih tahu semua orang. Besok akan diadakan upacara penobatan besar-besaran. Aku sendiri yang akan sematkan mahkotanya. Buat balas budi kepada Charles karena sudah menolong aku. Kalau nanti keluarga Marshall tahu diri, mereka bisa dapatkan rezeki nomplok. Tuan Westy, makan yang banyak ya. Anggap saja seperti rumah sendiri. Bibi, Nina itu temanku. Gak usah seformal itu. Apa sih yang formal? Kamu ini sudah berjasa sekali buat keluarga kami. Kali ini, Nina bisa masuk jadi kandidat Jenderal Suci. Paling hebat itu semua berkat bantuanmu. Dia memang hebat. Keluarga Lawson cuma sekedar kasih dukungan saja. Oh iya, Bu. Charles di mana? Kenapa kamu malah bahas sampah itu? Seharian cuma tahu cara pijat kaki orang saja. Bukan keluarga Marshall. Itu benar sekali, Kak. Bukannya Kakak bilang mau cerai sama dia? Kok belum juga? Ayah, semakin cepat semakin bagus. Kamu itu calon orang kepercayaannya Ratu. Cuma orang hebat kayak Tuan Wesley yang paling pantas jadi jodohmu. Aku pulang kali ini memang buat urusan itu juga. Nina, kamu sudah pulang? Nina, kamu sudah pulang? Ibu, kalian lagi ngobrol apa? Kami ngobrol apapun, gak ada urusannya sama kamu. Ada orang gayanya selangit ya. Kan sudah dibilang kalau kakak mau pulang hari ini. Tapi kamu malah santai-santai baru datang sekarang. Nggak puas sama kakak? Bukan begitu. Tadi aku telat karena ada pelanggan. Nina, maaf ya. Jadi kamu suaminya Nina, Charles kan? Aku putra sulung keluarga Lawson di distrik selatan, Wesley Lawson. Oh, halo. Mau jabat tangan sama Tuan Wesley? Memangnya kamu pantas? Dasar gak tahu diri, cepat sana masak. Aku sama Tuan Wesley belum puas minum-minum. Oke, aku masak dulu. Nina, kamu makan duluan saja. Sudah 3 tahun, tapi masih saja belum ada kemajuan. Cuma tukang pijat kaki biasa. Mana mungkin ada kemajuan? Hari ini juga ceraikan dia. Waktu kita lagi susah-susahnya dulu, dia memang keluar uang dan tenaga. Tinggal kita balikin saja nanti. Nina sudah dipilih jadi Jenderal Suci sama Ratu. Kamu terpilih jadi Jenderal Suci? Bu, bisa masuk nominasi kali ini saja. Aku sudah puas. Coba kamu lihat sendiri. Ratu sendiri yang pimpin upacara penobatan buatku. Gimana mungkin? Tuan Wesley, ini pasti karena bantuanmu kan? Ya ampun, kejutan sekali. Besok jam 2 siang, Ratu akan langsung menggelar upacara penobatan besar-besaran untuk mahkotai Nina Marshall, Sang Dewi Perang, kejajaran posisi Jenderal Suci dengan gelar Ignis. Sejak ratusan tahun Askela berdiri, belum pernah terjadi seorang kandidat langsung dilantik begitu saja jadi Jenderal Suci pelindung bangsa. Kak Wesley, koneksimu benar-benar luar biasa. Ini cuma urusan sepele, bukan apa-apa. Ayahku gubernur distrik selatan. Dia pimpin seluruh wilayah dan punya akses langsung ke istana buat layani ratu yang tak tertandingi itu. Aku cuma bisikan beberapa patah kata saja di telinganya. Nina, tadinya aku mau kasih kamu kejutan. Gak sangka beritanya kesebar secepat ini. Wesley, terima kasih ya. Kita kan keluarga, nggak perlu begitu. Nina, kamu akan segera dilantik. Kamu jangan ragu lagi. Kamu harus cepat cerai sama dia. Yang mulia ratu itu sangat peduli sama kesetaraan derajat dan garis keturunan murni. Benar, menurut ibu, sekarang juga lebih baik kamu terus terang sama sampah itu. Itu benar, Kak. Lagi pula soal rumah kumuh ini, tinggal balikin saja ke dia. Dan biaya hidup dari tahun ke tahun ini, kita lunasin saja semuanya. Hah? Ikannya sudah siap. Tapi masih ada lagi. Aku lanjut masak dulu ya. Nina, kalian makan dulu saja. Charles. Ada apa? Charles. Ada apa? Gak ada apa-apa. Aku sudah terpilih jadi Jenderal Suci. Besok jam 2 siang di Hotel Phoenix. Ratu sendiri yang akan mahkotaiku. Beneran? Bagus sekali. Nina, kamu akhirnya berhasil. Saat itu nanti, aku akan kasih tahu semua orang satu hal. Oke. Oke apanya? Cepat masuk, masak lagi. Oke. Makan yang banyak ya. Kakak, Aku akan bercerai. Tapi bukan hari ini. Besok di acara penobatan. Aku bakal umumkan perceraianku sama dia di depan semua orang. Cuma dengan cara ini, aku bisa tunjukkan tekadku dan buat dia jadi menyerah. Saat waktunya tiba, aku bakal kasih dia lebih banyak kompensasi. oh ternyata gitu. Bagus kalau gitu. Benar sekali, ibu sudah gak sabar mau lihat muka si sampah itu. Bibi, mumpung hari ini kita lagi senang, aku traktir kalian makan di luar ya. Oke, ayo kita pergi rayain. Ayah, memang cuma Tuan Wesley yang paling pengertian. Ayo pergi. Charles, Hah?
makan sendiri saja di rumah ya. Kami masih ada urusan yang mau dibahas. Oke. Master Zoya, aku sudah menang lagi. Kemampuan catur yang mulia hebat sekali. Tapi Anda panggil saya dari jauh. Pasti bukan cuma buat tanding catur saja kan? Master, aku sudah temukan Master Ketua. Apa? Aku punya seorang teman. Namanya adalah Charles Hota. Dia jelas bukan cuma orang biasa. Tapi dia mampu sembuhkan penyakit kronisku. Dan bantu aku pulihkan kekuatanku lagi. Aku pikir pasti ada orang sakti yang kasih dia anugerah luar biasa itu. Dan dari seluruh dunia ini, yang punya kesaktian sehebat itu dari langit tertinggi sampai ke ujung bumi cuma ada satu orang saja. Maksud kamu, sosok yang paling aku puja itu? Master Ketua Klan Arka itu yang hilang 3 tahun lalu. Aku sangat berharap bisa segera lewati dan selidiki masalah ini. Apa kalian bersedia? Baiklah, soal ketua aku pasti akan perhatikan. Kalau begitu aku nggak akan ganggu Anda lagi. Apa lokasi upacaranya untuk hari ini sudah siap semua? Semuanya sudah siap, tinggal tunggu Anda masuk saja. Ayo. Yang mulia, hati-hati. Kailah. Sepintar-pintarnya kamu, tapi tebakanmu cuma benar setengahnya saja. Master Ketua yang selama ini kamu puja-puja itu sebenarnya sudah tepat di depan mata. Ketua Charles sudah kembali. Mohon ketika senior segera turun ke dunia sekarang juga. Semuanya, Charles Hota, Master Ketua Klan Arka kita 3 tahun lalu. Cuma dengan satu tebasan pedang, dia buka gerbang langit. Dia bisa saja naik jadi dewa, tapi buat wanita yang dia cintai, dia buat markas langit, lalu mengalirkan separuh jiwa sucinya ke dalam giok taji. Buat bantu wanita itu, ubah takdir buruknya. Dia bahkan tanggung hukuman hukum alam dan kehilangan ingatan 3 tahun. Kini, dia sudah kembali. Memang sudah kembali. Kita bakal gerak sesuai perintah Master Ketua. Siapkan seserahan yang paling megah buat lamaran atas nama Ketua. Kalian semua mau ikut turun ke dunia bersamaku? Ya Tuan, ya Tuan, ya Tuan, ya Tuan. Nina, kamu memang buat ibu jadi bangga. Seumur hidup, ibu belum pernah datang ke acara ini. Benar sekali. Lihat tuh mereka bertiga. Keluarga Walter, Zimmer, sama Watson. Dulu mana mau melirik kita, tapi barusan mereka malah sapa aku duluan. Askela itu negara militer yang memuja Dewa Agung. Dewa perang saja ada ribuan orang, tapi cuma ada 4 jenderal suci dengan kekuasaan sebesar itu. Wajar saja kalau mereka jadi tunduk dan juga hormat. Mulai hari ini, kota Dusko ini bakal jadi milik keluarga kita sepenuhnya. Benar. Ayo, Nina, jangan lupa, kamu harus tegas sama si Charles itu. Kalau hari ini gak putus hubungan, kedepannya bakal makin susah buat buang dia. Bu, jangan khawatir. Hari ini juga, di depan petinggi keluarga besar dan juga konglomerat, juga para wartawan, aku bakal umumkan perceraianku. Gimana pun juga, aku akan kasih dia kompensasi. Bu, kalau saatnya tiba, jangan buat dia kesulitan ya. Wah. Bukannya dia itu Charles, suami Nina? Kok penampilannya gembel banget gitu? Cuma tukang pijat kaki saja, emangnya mau ngarep pembawaannya yang kayak gimana? Tuan Besar Marshall beneran sudah gila. Mereka kayak si cantik dan si buruk rupa. Nina, aku sudah datang. Kamu itu ngapain jauh-jauh dari anakku? Dasar gembel. Charles, hari ini hari besar keluarga kami. Lihat penampilanmu kayak gini. Sengaja mau bikin malu keluarga kami ya? Jack, pakaianku ini sudah dicuci bersih kok. Charles, ibu dan adikku kayak gitu juga buat kebaikanmu. Kamu mau debat apa lagi? Nanti, Gubernur Distrik Selatan dan juga Ratu Agung itu akan datang. Kamu belum pernah lihat acara seperti ini kan? Jadi diam saja, berdiri di pojokan saja. Baiklah. Oh, Nina, katanya mau ada yang mau diomongin sama aku. Ada apa? Ada urusan yang sangat besar. Nina, keluarga Lawson dari Distrik Selatan dan 3 keluarga besar kota Dusko mau kasih selamat pada Jenderal. Selamat ya. 4 pelindung bangsa, itu pilar bangsa dan pejabat penting. Mulai sekarang, keluarga Walter bakal bergantung pada Anda. Ada sosok hebat di kota Dusko, keluarga Watson ikut merasa bangga. Keluarga Marshall akan jadi penguasa kota Dusko. Apapun perintah Anda, kami akan laksanakan tanpa bantahan. Keluarga Zimmer juga sama. Terima kasih semuanya. Nina, semuanya sudah kumpul. Bukannya tadi ada yang mau kamu umumkan. Gimana kalau dimulai sekarang saja? Iya, Nina.
Sebenarnya ada apa? Semuanya, tolong dengarkan aku. Ada satu hal yang mau saya umumkan. Semuanya, tolong dengarkan aku. Ada satu hal yang mau aku umumkan sekarang juga. Wah, ayo, cepat. Jenderal Nina buat seformal ini. Kayaknya ada sesuatu yang besar ya. Semua media nasional ada di sini. Bukannya pengumuman jenderal akan disiarkan ke seluruh dunia. 3 tahun aku Nina mengabdi di militer, penuh dengan rintangan dan nyaris kehilangan nyawa. Sampai akhirnya aku bisa berdiri di sini hari ini juga. Aku mau berterima kasih kepada satu orang. Sosok itu, seorang yang paling penting. Nina, ternyata ini yang mau kamu omongin. Jenderal Nina, dalam banget yang ngomongnya. Siapa ya? Gak usah ditebak lagi. Siapa lagi kalau bukan suaminya? Benar juga. Aku dengar, suaminya Jenderal Nina itu sampai rela pertaruhkan nyawanya buat selamatin dia dari medan perang. Dia kerja siang dan malam buat biayain seluruh keluarga Marshall. Hubungan kayak gini benar-benar bikin iri ya. Dia adalah Tuan Wesley Lawson. Gimana bisa Tuan Wesley? Bagaimana bisa? Aku Dengan pikir suaminya. tersangka. Aku juga menyangka begitu. Ada apa ini? Wesley. Nina? Tuan Wesley, kalau bukan karena kamu, aku nggak akan bisa menarik perhatian Ratu, apalagi sampai terpilih jadi Ignis. Semuanya, ada satu hal lagi yang mau aku umumkan. Dulu aku mulai semuanya dari nol. Waktu itu aku masih belum dewasa. Aku putuskan buat nikah muda sama suamiku Charles. Tapi, perbedaan di antara kami semakin besar. Sampai sudah gak punya rasa lagi. Jadi, hari ini, aku umumkan di depan semua orang. Nina? Charles, kita cerai saja. Charles, kita cerai saja. Gimana Tuhan bisa dia Yesus. seperti itu? Aku Ini tidak percaya. ada apa sebenarnya? Nina, kamu bercanda kan? Hei. Charles, kamu bahkan gak dengar ya? Nina bilang mau cerai. Jangan nempel dia terus. Ibu? Semuanya, si Charles ini besar bareng putriku dan punya perjanjian pernikahan. Kalau saja dia sukses, aku akan membiarkannya. Tapi nyatanya, dia menghilang tanpa kabar. Terus setelah kembali, dia malah mau menikahi Nina. Apa kalian semua tahu? Karena kasihan, Nina mau menikah dengannya. Apa kalian tahu selanjutnya? Dia cuma mau numpang hidup sama kami. Apa pantas putriku hidup sama pria seperti dia? Ibu? Tega sekali bilang begitu padaku. Hei. Charles. Sudahlah. Nina sudah dapat dukungan Ratu dan diangkat jadi Jenderal Suci. Sementara kamu cuma melayani orang lain. Menurutmu, kamu pantas untuknya? Hah? Ternyata begitu ya? Dia memang gak berguna. Keluarga Marshall terlalu baik. Kalau aku, sudah kuusir dia. Kamu pergi saja dari sini. Pergi saja. Benar. Dia pergi. Pergi Benar. saja. Cepat pergi sana. saja. Pergi Pergi sana. saja. Benar. Cepat pergi. Pergi Cepat sana. pergi. Pergi dari Pergi sini. saja. Dia benar dari sini. Pergi sana. Nina, apa kamu serius mau cerai? Sebenarnya sudah lama aku mau bilang itu. Maaf. Tapi acara hari ini sangat penting untukku. Aku harus mengatakannya di depan semua keluarga. Dan juga media. Supaya mereka nggak pakai pernikahan kita buat rusak reputasiku. 20 tahun kita kenal. 4 tahun kita menikah. Apa semua itu gak ada apa-apanya di matamu? Nina, jujurlah padaku. Apa kamu pernah punya perasaan padaku? Meski cuma sedikit. Charles, tolong tanda tangani ini. Mari kita akhiri dengan baik. Kamu Tulia, cepat tanda tangan. Charles, jangan bikin masalah. Kamu dengar gak? Waktu keluargamu jatuh, kamu sakit dan gak bisa apa-apa. Aku yang kerja banting tulang, dari jualan, masak, sampai jadi tukang pijat. Cuma buat bayar rumah sakit untukmu, membiayai ibumu dan adikmu. Aku, Lalu, apa ini balasanmu untukku? Charles, aku tahu keluargaku berhutang padamu. Makanya aku akan menggantinya. Aku transfer 700 juta kalau kamu tanda tangan. Charles, uang 700 juta itu belum tentu kamu dapatkan dari pijat kaki 10.000 orang. Gini saja, kalau kamu tanda tangan, aku akan kasih kamu villa mewah kelas atas. Gimana? Sudah kuduga.
Tuan Wesley memang beda. Hei, kamu harusnya berterima kasih. Charles, kamu itu cuma tukang pijat rendahan. Kamu gak pantas buat Nina. Sudahlah, ambil saja. Charles, Nina sekarang sudah terkenal. Cuma Tuan Wesley dari keluarga Lawson, salah satu keluarga besar Askela yang pantas buat Jenderal Nina. Benar, pergi kamu dari sini. Nanti kalau Ratu datang dan melihat pecundang sepertimu, kamu malah bikin masalah buat Nina. Charles, Wesley mengundang Ratu untuk nobatkan Nina. Jangan bikin masalah di sini. Charles, cepat tanda tangan. Tolong jangan buat aku mengingatmu seperti ini. Kamu mengerti? Tolong jangan buat aku mengingatmu seperti ini. Kamu mengerti? Kakak, kalau kamu kembali ke dunia ini, aku akan menikah denganmu. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa Kenapa ini? ini terjadi? Apa yang terjadi? Nina, sudah 3 tahun. Aku gak menyangka kita ketemu lagi kayak gini. Nina, sudah 3 tahun. Aku gak menyangka kita ketemu lagi kayak gini. Status seseorang membentuk sudut pandangnya. Sekarang aku bukan lagi Nina Marshall yang dulu. Waktu kakek menyuruhku menikahimu, aku langsung menerimanya. Tapi sekarang, nasibku ada di tanganku sendiri. Statusmu sekarang sangat tinggi. Aku gak sanggup mengejar levelmu. Siklus 10 kehidupan ini seperti mimpi singkat. Baiklah. Sekarang, kita impas. Kalau gitu, semuanya harus benar-benar berakhir. Aku akan transfer uangnya nanti. Hal-hal duniawi gak berguna untukku. Kembalikan Gyoktaji itu padaku. Giok ini kasih kamu kelancaran dan kesuksesan selama 3 tahun. Sekarang, kamu sudah melanggar perjanjian. Kamu gak pantas lagi memilikinya. Sok misterius sekali. Prestasi militer putriku hasil dari usahanya sendiri. Gak ada hubungannya sama sekali denganmu. Kamu jangan ngaku-ngaku. Sudah bicaranya. Kalau sudah, keluar dari sini. Hari ini, keluarga bangsawan berkumpul di sini. Belum lagi ratu. Ini bukan tempat buat pecundang sepertimu. Pergi sana, dasar pecundang. Pergi sana! Pergi sana! Pergi sana! Keluar! Pergi sana! Keluar! Berani-beraninya kalian. Kamu siapa? Kenapa bisa masuk? Karena aku juga diundang. Diundang? Kenapa aku nggak tahu? Karena kamu gak memenuhi syarat. Gak memenuhi syarat? Dengar ya, pesta ini ada karena ratu yang meminta keluargaku mengaturnya. Aku sendiri yang menulis dan mengirim setiap undangan ke tokoh-tokoh penting di kota Dusko. Mana mungkin? Aku nggak tahu kamu. Hah? Kami gak pernah jahat sama sekali ke kamu. Nina malah kasih kamu uang juga. Calon suaminya kasih kamu villa. Kamu malah panggil orang buat bikin keributan. Gak tahu diri sekali kalian semua. Hah? Kalau cari aktris, cari yang berpengalaman dong. Apa wanita cantik ini rekan kerjamu? Atau dia teman tidurmu? Kalau kamu gak mau bangkrut dalam semalam, kusarankan kamu jaga mulutmu. Kamu sudah pulih? Auranya hari ini sangat beda dari waktu itu. Apa dia benar-benar tokoh penting? Aku sudah pulih. Terima kasih banyak. Aduh, mesra sekali kalian berdua. Jangan-jangan kalian memang sudah tidur bareng. Hei, kamu cantik kan? Ngapain mau sama orang kayak dia? Kalau kamu mau, aku bisa kenalin sama temanku. Dia kaya, badannya juga bagus. Kamu pasti suka sama dia. Kamu menamparku? Kamu tahu nggak siapa aku? Tentu saja. Aku tahu. Kamu baru saja bilang
Ratu meminta keluargamu mengatur pesta ini semua. Kamu putra gubernur Damian Lawson, Wesley Lawson. Lalu kenapa kamu berani menamparku? Charles, selingkuh dari Nina saja sudah keterlaluan. Tapi sekarang, kamu malah bawa dia ke sini buat cari masalah. Gak pantas kamu disebut pria. Charles, apa kamu sengaja pakai trik murahan ini buat bikin masalah untuk Tuan Wesley dan Jenderal Nina? Charles, lihat situasinya sebelum buat keributan. Ini upacara penobatan, tempat para bangsawan berkumpul. Bahkan, Ratu juga hadir. Kepalamu bisa hilang kalau kamu buat masalah di sini. Kaisar pertama Askela dibantu Dewa Agung untuk mendirikan dinasti yang bertahan selama 800 tahun. Baru kali ini aku dengar bisa kehilangan kepala saat datang ke pesta. Lagi pula, di seberang lautan dan di perbatasan, semua orang mengikuti aturan klan Arka dan hukum markas langit milikku. Sebagai Dewa Agung, kalau aku bersalah, maka seluruh makhluk harus ikut binasa. Sebagai Dewa Agung, leluhur pendiri markas langit mendirikan Askela seabad lalu dan memimpin semua sekte. Berani sekali. Kamu mengaku jadi orang itu. Kamu benar gak tahu malu. Aku tahu. Kamu belum menerima semuanya. Tapi hubungan kita sudah berakhir. Kamu gak perlu bersikap pura-pura dan juga bersikap mengancam. Bahkan Ratu pun harus menunjukkan rasa hormatnya saat menyambut markas langit dari klan Arka. Nina, sudah biarkan saja. Ada patung Dewa Agung di sini, di atas meja sana. Sekarang dia berani bicara sembarangan tentang klan Arka dan sekte-sekte di depan patung Dewa Agung. Dia akan segera mati. Benarkah? Berani sekali kamu gak berlutut di hadapan Dewa Agung. Kamu menyuruhku berlutut. Harusnya dia yang berlutut padaku. Oh, apa yang terjadi? Oh, patungnya. Patungnya. Kamu buat Dewa patungnya. murka. Oh, ada apa ini? Kamu sudah membuat dewa jadi murka. Patung ini pelindung Askela, leluhur pendiri klan Arka. Charles, tamat kamu sekarang. Kalian sendiri yang mengkhianati sumpah kalian dan membuat dewa jadi murka. Jangan salahkan Charles. Mengkhianati sumpah kami. Kami gak pernah begitu. Begitu sukses, kamu meninggalkan suamimu. Bukankah itu pengkhianatan? Kamu mengorbankan suamimu demi orang lain. Demi apa yang disebut masa depan. Bukankah itu pengkhianatan besar? Hah? Tapi sudahlah, sumpah itu gak ada hubungannya denganku. Tapi pesta ini diadakan buat dia. Karena kamu, Nina Marshall, kamu sudah berpisah dengannya. Maka kamu gak akan pernah dianugerahi jabatan sebagai Jenderal Suci. Hah, kurang ajar, kamu bilang apa? Kamu berani-beraninya menamparku. Nina, dia sudah menamparku. Kamu mengadakan pesta ini untuknya. Memangnya kamu siapa? Nina, awalnya aku berpikir kamu itu adalah permata. Kamu malah mengecewakan. Aku Kayla Nixon, mengaku kalau salah menilaimu. Kamu pikir, kamu siapa? Para elit kota Dusko dan keluarga Lawson, semua berkumpul di sini. Berani sekali kamu bikin masalah di sini. Nixon itu keluarga kerajaan. Apa kamu bagian dari keluarga kerajaan? Benar, Nina itu adalah Dewi Perang Utara yang terkenal. Dia akan dinobatkan sebagai Jenderal Suci Ignis dan ditakdirkan melayani ratu dan mengenakan jubah kekaisaran. Apa kamu tidak tahu ya? Sedangkan kalian berdua seumur hidup pun gak akan bisa menyentuh kakinya. Kusarankan kalian pergi saja. Kalian itu gak pantas ada di sini. Kalian semua gak tahu apapun. Gak ada tempat di dunia ini yang gak bisa untuk aku datangi. Charles adalah temanku dan juga penyelamat hidupku. Hari ini juga, aku pasti akan menuntut keadilan untuknya. Nina, paham maksudku? Cukup. Kamu itu siapa sih? Beraninya bicara begitu padanya. Aku, kepala keluarga Walter, akan memperjelaskannya di sini. Kamu mau keadilan? Oke, hadapi aku. Aku mau tahu seberapa hebat kamu. Keluarga Watson juga. Kamu mau adu kekayaan atau kekuasaan? Keluarga Zimmer juga. Ini pertama kalinya 3 keluarga besar bersatu untuk membela seseorang. Sudah terlambat. Kalau kalian mau pergi sekarang. Sangat gak gampang. Punya kekayaan sampai miliaran. Apa kalian benar-benar mau membuang semuanya? Membuang semuanya? Memangnya kamu mampu? Ayo, kalau bisa bangkrutin aku. Ayo. Aku juga. Dalam 1 menit, aku mau keluarga Watson, keluarga Zimmer, dan juga keluarga Walter. Bangkrut semua. Bikin bangkrut 3 keluarga. Dalam 1 menit, kamu pikir, kamu siapa?
Masuk 8 besar atau 4 keluarga besar? Atau kamu ratu yang menguasai kekuatan finansial dunia? Aku kasih tahu kamu ya, aset gabungan ketiga keluarga ini sangat lebih dari cukup buat beli kota Dusko. Sementara kamu cuma wanita yang melayani dan tidur dengan seorang pria. Berani sekali kamu menantang mereka. Kusarankan kamu, jaga mulutmu, atau keluarga Marshall akan jatuh dalam sekejap. Nixon itu nama keluarga kerajaan. Auranya seperti naga sejati. Gak salah lagi, dia ratunya. Karena dia sudah membantuku, aku harus membalasnya untuk menyelesaikan ikatan karma. Kamu, beraninya kamu memakiku. Memang kenapa? Kamu dan putramu setiap hari cuma malas-malasan sambil menikmati uangku. Kenapa aku gak boleh memakimu? Apa? Kamu ini gak berhak bicara. Nona Kayla, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Kalau kamu ada masalah, panggil saja aku. Aku memang punya banyak masalah, tapi sesulit mencapai langit. Kalau orang yang mengajarimu ada di sini, mungkin saja ada cara untuk menyelesaikannya. Sudahlah, aku datang ke sini untuk membantumu. Apa kamu tahu kenapa semut itu sangat lemah? Sebanyak apapun mereka berkerumun, tetap gak bisa dihancurkan dengan sangat mudah. Semua jalan layang dan jembatan di kota Dusko, bahkan distrik selatan, milik keluarga Walter. Kamu siapa mau menghancurkanku? Aku raja bangunan di kota Dusko. Ini pertama kalinya aku lihat orang seangkuh kamu. Bukannya tadi kamu bilang akan membuat kita bertiga bangkrut dalam 1 menit? Waktunya hampir habis. Kenapa? Gak sanggup akting lagi ya? Nona Kayla, kalau mereka semuanya sudah bertindak, maka distrik selatan akan kacau balau. Pasti belum terlambat kalau kamu minta maaf sekarang juga. Ada apa? Apa? Jembatannya runtuh? Semua jembatannya runtuh? Ada apa? Tuan Giri? Tuan Zimmer, kita sudah diserang. Semua properti juga sudah terjual habis. Tuan Watson, harga saham kita tiba-tiba anjlok, Pak. Kita bisa bangkrut. Apa? Semua proyek jembatan keluarga Walter di kota Dusko entah runtuh atau dihentikan. Ini, siapa kamu sebenarnya? Seperti yang kukatakan, kalian semua bahkan gak pantas tahu identitasku. Apa kamu terlalu menghayati aktingmu? Keluarga lain di distrik selatan berencana menyerang dunia bisnis kota Dusko. Dan wanita ini kebetulan tahu informasinya. Dia pakai informasi itu buat pamer di sini. Tapi apa? Keluarga kami punya pengaruh besar di distrik selatan. Bahkan Ratu mendukung keluarga kami selama kalian mengikutiku. Jangankan kota Dusko, bahkan di seluruh distrik selatan. Kalian bisa ikut menikmatinya. Kerugian kecil ini bukan apa-apa. Tuan Wesley, aku jadi lega dengar kamu bilang begitu. Keluarga Walter bersedia bekerja untuk keluarga Lawson. Kami akan kerahkan semua kemampuan kami. Kami juga, keluarga Watson, keluarga Jimmer juga. Hei kamu, kekuatan keluarga Lawson di distrik selatan bukan sesuatu yang bisa kamu tantang. Charles, kamu tahu ini disebut apa? Ini namanya kekuasaan. Alah, sudahlah, kamu gak akan paham, dasar kampungan. Sebaiknya kamu pergi saja. Ini adalah upacara penobatanku. Aku gak mau berdebat denganmu. Penobatan, kurasa itu gak akan pernah terjadi. Apa katamu? Beraninya kamu bilang begitu kepada putriku? Ratu sendiri yang akan menganugerahkan gelar ke Nina. Kamu pikir kamu siapa? Aku bilang, kamu gak akan dianugerahi gelar Jenderal Suci. Memangnya kamu siapa? Siapa lagi? Kalau bukan seorang wanita simpanan, sekarang malah di Bali. Charles dia jadikan sebagai mainannya. Aku sudah sering lihat wanita seperti dia. Semuanya, kasih tahu aku. Ini panggung apa? Charles, ini panggung penobatan. Cuma orang seperti Nina yang punya potensi jadi Jenderal Suci yang berhak berdiri di sana. Itu benar sekali. Charles, kupikir kamu sudah dapat dukungan kuat. Ternyata dia bahkan gak tahu apa itu panggung penobatan. Charles, kalau kamu masih punya perasaan untukku, bawa saja temanmu pergi. Kalian gak diterima di sini. Kenapa? Kamu takut karena aku akan bilang kamu gak akan dikasih gelar sama sekali? Hah, takut? Kenapa aku harus takut? Karena kamu mau lihat momen kehormatanku? Akan aku tunjukkan kepada kalian semua. Dengan ini aku umumkan upacara penobatanku akan dimulai sekarang. Nina, kita mulai sekarang. Bukannya harus menunggu ratu? Itu nggak perlu. Siapa dia? Tuan Yosef? Apa itu? Kenapa dia di sini? Ada apa ini sebenarnya? Wah, Tuan Yosef ya. Siapa lagi dia? Tuan Yosef, kamu juga datang? Salam, Tuan Yosef. Dia, Tuan Yosef Yates, salah satu penanggung jawab acara di ibu kota. Dia sudah memimpin banyak upacara untuk para dewi perang. Setinggi itukah posisinya?
Tuan Yosef, apa maksudnya kita? Nggak perlu menunggu Ratu datang. Ratu sekarang sangat sibuk. Bahkan aku sendiri belum bertemu dengannya kali ini. Ratu datang ke kota Frey cuma untuk master legendaris itu. Mana mungkin Ratu bisa selalu hadir. Sekarang sudah siang, kita mulai saja langsung. Tapi Jenderal Nina, ini pertama kalinya aku lihat Ratu melompati tahapan untuk menganugerahkan gelar. Ratu bahkan sempat mau datang sendiri. Ini kehormatan tertinggi. Kamu luar biasa. Terima kasih banyak Tuan Yosef. Charles, apa kamu dengar itu? Bahkan Tuan Yosef menghormati Nina. Ibu, orang yang gak mau dengar, gak usah buang waktu untuknya. Charles, kamu pikir dengan menemukan wanita yang cantik dan pandai bicara akan cukup untuk menyayangiku dan membuatku menyesal? Kamu terlalu kepedean. Tuan Yosef, ayo kita mulai sekarang. Baik. Hari ini, Ignis terlahir kembali. Semua harus merayakan. Jalan menuju kehormatan akan dibangun untuk kembalinya Jenderal Suci. Bukankah kamu bilang aku gak akan jadi Jenderal Suci? Sekarang gimana? Bukankah kamu bilang aku gak akan jadi Jenderal Suci? Sekarang gimana? Aku gak pernah menarik kembali kata-kataku. Charles, kamu tahu kenapa kita berpisah? Dalam sejarah Askela gak lebih dari 10 orang yang punya kehormatan menginjak karpet ini. Jangan bilang aku mengecewakanmu. Kamu sendiri yang gak mau berkembang. Itu bukan salahku. Semua adalah salahmu. Jadi begitu. Memangnya apa salahku? Kalian cuma orang biasa, rakyat jelata yang gak berarti. Sedangkan aku akan segera terbang tinggi jauh di atas kalian semua. Gak peduli seberapa iri kamu dan Charles. Fakta ini gak akan pernah berubah. Seperti kata pepatah, kamu gak bisa melihat hutan karena terlalu fokus pada pohon. Kamu menafsirkannya dengan sangat baik sekali. Nina, lanjutkan saja. Gak usah buang waktu untuk mereka semua. Benar, Nina. Jangan pedulikan mereka. Begitu kamu menginjak karpet merah ini dan berdiri di panggung penobatan untuk menerima gelar Jenderal Suci, kamu akan membuat jasa besar dan dikenang selama ratusan tahun. Nanti mereka akan menyesal. Selamat atas kembalinya Jenderal Suci. Itu dekret Kaisar, dikeluarkan langsung sama Ratu. Ini pertama kalinya aku lihat langsung. Anakku yang hebat, keluarga Marshall akan semakin berjaya. Pasti ada orang yang iri sekarang. Selamat Jenderal Nina. Tuan Yosef, ayo dimulai. Baik. Hah? Kok aku begini? Kenapa bisa begini? Ada apa? Dekret Kaisar ini gak ada cap kerajaannya. Oh? Gak ada capnya? Kalau gitu, ini gimana? Tapi Jenderal Nina ditunjuk langsung sama Ratu. Benar, Ratu menganugerahkan Jenderal Nina gelar Ignis dan kekuasaan untuk melindungi negara. Gak mungkin, ada kesalahan. Apa ini mungkin? Ratu sudah berubah pikiran. Enggak mungkin. Penobatan Nina sudah dikasih tahtakan di mana-mana. Tuan Yosef, Hah? apa kamu salah lihat? Gak mungkin. Dekret Kaisar ini, kenapa nggak ada cap kerajaannya? Kamu? Dari tadi kamu selalu bilang Nina gak akan jadi Jenderal Suci. Apa ini ulahmu? Kamu cukup pintar. Kamu ternyata mengaku. Katakan, apa kamu yang menukar dekret Kaisar, Tuan Yosef? Masih perlu tanya. Sudah pasti dia yang mencurinya. Kayla, berani kamu palsukan dekret Kaisar. Ternyata besar sekali nyalimu. Aku harus koreksi semua ucapanmu. Dekret Kaisar di tangannya itu adalah asli. Mustahil. Gak ada cap kerajaan. Mana mungkin dekret itu asli? Kamu mau bodohi siapa? Kamu mau capnya? Ambil saja. Kamu itu... Kenapa kamu punya cap kerajaan? Siapa kamu?
Nina, tenanglah dulu. Cap ratu memang selalu dia bawa, kapanpun itu. Tapi bukan berarti dia itu ratu kan? Beberapa tahun ini, aku sudah sering sekali melihat imitasi dari cap ratu. Tapi bahan capmu itu banyak kekurangannya. Dan sudutnya juga hilang. Mau bodohi siapa? Semua yang di sini. Bangsawan Kota Dusko, bahkan distrik selatan, yang punya selera tinggi dan bahkan pengalaman. Hah? Kamu mau menipu kami dengan cap palsu? Charles, ini termasuk kejahatan tingkat berat. Charles, ini sudah 3 tahun. Bahkan sedikit pun kamu belum berubah. Aku benar-benar kecewa sama kamu. Yang gak berubah, itu kamu. Apa? 3 tahun lalu, keluarga Marshall hampir bangkrut. Kalau aku nggak bukakan jalan kalian, apa keluargamu bisa bertahan? Kalau aku nggak bantu, apa gelar itu milikmu? Sayangnya, kalian gak kompeten, masih saja terjebak di Kota Dusko, padahal sudah kubantu. Dan baru dapat sedikit kuasa, sudah gak sabar pamer ke semuanya. Kamu! Konyol sekali, dasar nggak tahu diri. Otak kalian semua memang sempit. Yosef, mereka bahkan gak kenali capnya. Apa kamu juga gak mengenalinya sama sekali? Tuan Yosef, sudah semarah ini. Kamu masih bicara seenaknya. Tuan Yosef, biar aku bantu hancurkan benda ini sekarang juga. Jangan! Ini memang cap kerajaan. Mustahil. Tuan Yosef, kamu gak salah lihat? Cap kerajaan mewakili kekuasaan kerajaan tertinggi, benda langka di dunia. Diam! Aku gak buta. Ribuan tahun lalu, pengrajin memahat sebuah giok mentah yang menarik perhatian Phoenix singgah dan ratusan nyanyian burung. Lalu giok itu dibuat jadi cap kerajaan, diturunkan selama ribuan tahun generasi para raja. Sementara, sudut yang hilang, itu rahasia terbesar kerajaan. Pelakunya itu kaisar dinasti sebelumnya. Kemudian, diperbaiki kaisar pertama dinasti kita dengan giok cantik sampai jadi seperti sekarang ini. Tekstur ini, perasaan ini, bisa dipastikan kalau benda ini cap asli milik kerajaan Askela. Kalau cap ini memang asli, kenapa bisa ada di tangan wanita itu? Betul, bukannya cap kerajaan selalu sama dia. Tunggu. Oh, Siapa kamu sebenarnya? Nina. Awalnya, hari ini aku mau kasih cap ini ke kamu. Tentu saja buat bantu kamu menikmati apa yang namanya kemuliaan. Tapi sayangnya, kamu sudah buat aku kecewa. Kamu buat aku sangat kecewa. kecewa? Kamu beneran kecanduan racun ya? Kamu anggap dirimu beneran ratu yang menarik dan gak tertandingi? Semuanya, jangan panik. Meskipun capnya asli, dia sudah mencurinya. Apa? Mencuri? Mana mungkin? Tuan Yosef, coba pikirkan. Ratu itu penguasa tertinggi dari Askela. Ucapannya sangat penting dan Ratu sudah berjanji akan menjadikan Nina jenderal. Mana mungkin sosok sepertinya tiba-tiba membatalkan ucapannya karena Charles ini beban keluarga Marshall selama 3 tahun. Pria pecundang. Betul sekali, si pecundang ini selain lakukan pekerjaan rumah dan kerja di luaran, mana mungkin kenal sosok hebat seperti Ratu. Lagian, keluarga Lawson melayani Ratu selama perjalanannya ke kota Frey. Upacara penobatan juga disiapkan ayahku. Yang harusnya tahu di mana keberadaan Ratu itu aku. Entah dari mana wanita ini datang dan berani sebut dirinya Ratu. Sepertinya dia ini cari mati dan mau seluruh keluarganya dimusnahkan. Bagus, bagus. Kamu memang pintar berbicara. Kamu tadi bilang Ratu itu penguasa tertinggi. Dan kamu bilang sendiri dia selalu bawa cap kerajaan. Kenapa? Cap kerajaan ini bisa ada padaku? Apa aku yang mencurinya? Kamu bilang kalau aku yang cari mati dan mau musnahkan seluruh keluarga? Wesley, sepertinya aku harus panggil ayahmu dan suruh dia dengar putra tercintanya mau memusnahkan seluruh anggota keluargaku. Damian, kamu benar-benar punya putra yang hebat sekali. Aku kasih kamu waktu 3 menit. Cepat ke Hotel Phoenix dan minta maaf. Kalau enggak, seluruh keluarga Lawson akan musnah malam ini juga. Nona Tini, kenapa Ratu belum datang?
Kali ini Ratu datang ke Frey, khusus demi Master Ketua dari klan Arka. Ratu sudah dapat kabar tentangnya. Tentu saja nggak perlu kesini lagi. Yang dirumorkan di angka 3 tahun lalu itu? Dia yang jadi pilar Askela dan pemimpin dari dunia itu ya? Dia beneran datang ke kota Dusko? Dia mungkin nggak di Dusko, tapi keturunannya menghadiri upacara penobatan hari ini. Pantas terjadi perubahan di klan Arka. Kudengar, para guru besar sudah turun gunung. Ribuan sarjana dan keluarga bangsawan langsung ke distrik selatan. Ternyata itu alasannya. Upacara penobatan itu sengaja diadakan Ratu untuk Master. Kalau pekerjaanmu bagus, kamu akan disukai oleh Ratu dan jadi terkenal. Kamu juga bisa mengenali banyak sekte lainnya dan juga mendapatkan banyak sekali keuntungan. Tapi kalau kamu gagal, sepertinya keluarga Lawson juga akan dimusnahkan. Saya janji akan melakukan yang terbaik. Ratu dan Anda bisa tenang. Ini adalah dekrit kerajaan yang ditulis oleh Ratu. Nanti dipakai di penobatan Nina. Kamu bisa bawa ke Hotel Phoenix. Baiklah. Aku ada urusan. Aku harus pergi dulu. Baik, hati-hati. Kerja keras dan persiapanku selama ini gak sia-sia. Kali ini, selama upacaranya berjalan lancar, keluarga Lawson pasti naik ke puncak dalam satu langkah. Ratu? Ratu beneran telepon aku secara pribadi. Halo, Yang Mulia. Turunkan perintah. Damian, aku kasih kamu waktu dalam 3 menit. Cepat ke Hotel Phoenix dan segera minta maaf. Kalau enggak, seluruh keluarga Lawson akan musnah malam ini juga. Tuan Damian, Anda tidak apa-apa kan? Siapkan mobil ke Hotel Phoenix. Ayahku orang yang sangat berkuasa di distrik selatan. Kamu pikir siapa kamu? Berani suruh dia datang dalam 3 menit? Atau dia akan dimusnahkan? Kamu cuma badut. Apa nggak takut kebohonganmu terbongkar dan dipermalukan? Kurang ajar. Kamu beneran kerja keras buat cari tahu nama gubernur duluan. Sepertinya kamu bersenang-senang membual di sini. Sayangnya, kami gak bisa temani kamu main di acara hari ini. Nona Kayla, berani-beraninya kamu panggil nama gubernur dan pura-pura sebagai ratu. Kamu benar-benar sudah cari mati. Menjaga? Kakak, biar aku saja. Charles, kamu berani tendang aku. Kenapa memangnya? Cuma 3 menit kan? Nina, apa kamu lihat? Bajingan ini bahkan berani pukul adikmu. Oke, cuma 3 menit saja kan? Kalau Tuan Damian gak datang, aku akan kirim kamu dan Nona Kayla ke penjara. Bukan salahku bersikap kejam. Kalian pantas mendapatkannya, bukan salah orang lain. 3 menit. Maaf ya, waktu kalian sudah habis. Semuanya, mewakili nama 8 keluarga kaya, aku umumkan ke distrik selatan. Mereka berdua harus dihabisi. Kamu mau menghabisi kami? Cuma kamu saja? Dasar jalang, waktumu sudah habis. Masih punya hak apa buat menggonggong di sini? Menurutku, kamu yang menggonggong. Masih ada 1 menit lagi. Kenapa sudah nggak sabar? Kamu takut ya? Charles, cukup. Kamu memang pernah menjadi suamiku. Aku nggak mau mempermalukan kamu. Tapi kamu dan juga Nona Kayla sudah berkali-kali menyentuh garis batasanku. Apa belum cukup mempermalukan orang lain? Permalukan orang? Nina, aku kasih kekayaan buat keluarga Marshall. Aku menyayangi kalian dan aku kasih dunia ini. Tapi kalian selalu saja curiga sama aku. Membenci bahkan merendahkanku. Selama 800 tahun dan 10 kali reinkarnasi. Apa kalian pantas? Aku sama sekali nggak tahu kalau kamu ini bicara apa. Posisiku, semua karena usahaku sendiri. Sedikit demi sedikit sampai sekarang juga. Dapat perhatian ratu, jabatan jenderal, dan juga kemuliaan kekal. Aku pantas dapat semua ini. Sementara kamu Charles, selama 3 tahun ini, kamu bahkan nggak ada perkembangan sama sekali. Menceraikan kamu itu keputusan terbaik yang pernah aku ambil di hidupku. Ternyata di matamu, aku orang yang seperti itu. Apalagi,
Kamu pikir Nina bakal melihatmu? Jadikan dunia sebagai hadiah. Menurutku, ratu juga bisa melakukan itu. Kamu pikir kamu siapa? Titisan dewa? Jadikan dunia sebagai hadiah. Jangan-jangan dia. Cukup, waktu habis. Sekarang aku mewakili keluarga Lawson akan mengajari pasangan seperti kalian apa itu namanya keputusasaan. Penjaga, Gubernur Dusko sudah tiba. Tuan Damian datang? Dia benar-benar. Hah? Dia benar-benar benar datang. Iya, Wah, Gubernur Dusko. jangan-jangan. Aku mengenalnya. salam Tuan Damian Lawson. Salam Tuan Damian Lawson. Lawson. Ternyata Tuan Damian beneran datang. Gak mungkin. Siapa wanita itu sebenarnya? Nina, ini benar-benar gawat. Tuan Damian, kamu benar-benar dipanggil? Kalau enggak, Ayolah, ayahku penyelenggara upacara penobatan ini sejak awalnya. Meski waktunya tepat, Kayla, kamu pasti berani bilang gitu karena kamu tebak waktunya. Boleh juga, karena ayahku sudah di sini. Gak perlu banyak bicara. Dengan temperamen ayahku ini, kalian berdua gak akan bisa hidup sampai besok. Bisa mati tanpa menyadarinya, itu juga kemampuan. Pria yang kamu sukai itu ternyata seperti ini. kamu... Gak perlu buang waktu. Sebentar lagi juga kamu tamat. Tuan Wesley, kami dan juga sampah ini sama sekali nggak ada hubungannya. Nantinya, tolong bantu kami jelaskan ke Tuan Damian ya. Nyonya, tenang saja. Ayah datang? Kenapa ayah nggak datang sama ratu? Anak bodoh. Berani sekali kamu ya. Katakan, gimana kamu buat ratu marah? Dia telepon aku, suruh aku datang ke upacara. Dia suruh aku lihat apa yang putra hebatku lakukan. Ayah, upacara penobatannya terganggu. Tapi bukan karena aku. Terus siapa? Mereka berdua pelakunya. Mereka menerobos masuk, bahkan berani menghina ayah. Betul Tuan Damian, wanita sialan ini berani gak hormat ke Jenderal Nina. Bahkan dia pura-pura sebagai ratu. Pasti itu alasannya. Alasannya kenapa Ratu Murka sampai jadi menyalahkanmu. Oh, putramu sudah baik mewakili kami, bangsawan di Sik Selatan, untuk menghukum mereka. Dia sudah berusaha jalankan upacara ini. Anda tenang saja, jangan salahkan dia. Jadi begitu ya? Ayah, Charles ini juga, dia pasti mati. Siapa yang gak tahu klan Arka kerjasama dengan negara kita? Dewa Perang, pendiri klan Arka, dialah kepercayaan kami. Dan dia menghina dewa kami dengan kasar. Dia juga menghancurkan patung dewa kita. Ini kejahatan nasional. Hukumannya dari langit. Ada perubahan di klan Arka. Para master sudah pergi dari kota Frey. Bahkan Ratu juga di sini. Artinya, bisa jadi master ketua akan muncul di kota Dusko malam ini. Keluarga Lawson, mana bisa tanggung murka Dewa Perang? Beraninya kamu menyinggung Dewa Perang dan menghancurkan patungnya. Dewa Perang masih hidup. Mana bisa disebut menyinggungnya? Sebaliknya, kamu memerintah tapi nggak pedulikan rakyat. Kamu cuma pikirkan cara menjilat dan dapat kekuasaan. Kamu, 4 keluarga besar dan 8 keluarga kaya ada di dasar peringkat seluruh dunia ini. Semuanya karena orang sepertimu, Damian. Itu peringatan ini. Peringatan ini. Aku sudah sampaikan sama kakekmu. Kamu? Siapa kamu? Ayah, kalimat itu sudah lama terukir di moto leluhur kita dan diturunkan turun-temurun. Dia sudah cari tahu lebih dulu dan dia cuma pura-pura di sini. Lidahmu cukup tajam ternyata. Beraninya permainkan aku. Kamu yang pertama di distrik selatan. Charles, aku tahu kamu suami Jenderal Nina. Tuan Damian, Charles sudah lama aku usir. Dia bahkan pantas dihukum atas sikapnya. Ini bukan urusan keluarga Marshall. Soal itu, aku sudah tahu. Jenderal Nina sudah dapatkan perhatian Ratu dan sebentar lagi pasti terkenal. Mana mungkin terlibat sama pecundang ini. Tenang saja, aku gak akan salahkan keluarga Marshall. Charles, semuanya ini adalah hasil ulahmu sendiri. Bahkan gak ada hubungannya sama aku, keluarga Marshall, dan juga masa depanku. Gak akan aku serahkan demi kamu. Charles, kamu ini gak lebih dari putra terbuang keluarga Hota. Sekarang kamu dibuang keluarga Marshall. Kamu cuma anjing liar.
punya hak apa menggonggong di sini? Penjaga! Damian, kamu sudah lupa aku barusan bilang apa sama kamu di telepon? Apa kamu mau keluarga Lawson musnah? Malam ini juga. Hah? Kamu? Kamu? Ayah, jangan tertipu sama wanita itu. Dia cuma aktor yang disewa Charles untuk membual di tempat ini. Coba pikirkan, kalau dia memang ratu, keluarga Lawson pasti sudah lama dimusnahkan. Apa ayah masih bisa kesini bawa dekret kerajaan? Beraninya tipu aku. Tuan Damian, maksud Anda dekret kerajaan sebelumnya itu yang palsu? Sekarang Anda bawa yang asli? Betul. Nona Tini minta aku bawa dekret kerajaan. Sepertinya Ratu sudah tahu situasi di sini. Ini ide Ratu. Jenderal Nina. Ratu menilaimu sangat tinggi. Dia pikirkan semuanya buat kamu. Charles, kamu lihat sendiri kan? Gak peduli seberapa besar kamu mencoba, asli tetap gak bisa menjadi palsu. Dan palsu gak akan bisa menjadi asli. Nina, jangan buang waktu sama dia. Ambil dekret kerajaannya dan bacalah itu. Betul, putriku. Setelah dekret diumumkan, posisimu akan naik menjadi jenderal suci. Keluarga Marshal kita akan menjadi keluarga tertinggi di kota Dusko. Kakak, cepat baca. Dan tunjukkan sama mereka situasi mereka sekarang ini. Berlutut pun. Sudah gak sempat lagi. Ada apa, Dina? Ayo cepat bacakan. Ibu, kakak terlalu senang. Hal seperti ini pasti mengejutkan siapapun itu. Mengejutkan? Sepertinya memang mengejutkan. Sudah seperti ini, kamu masih saja bisa bersikap sombong. Nina, bacakan dekretnya biar mereka menyaksikan kehidupan mewahmu sekarang. Nina, ayo cepat bacakan. Pegang dekret tanpa membacanya. Termasuk kejahatan. Jenderal yang bersalah. Nina Marshall. Ada apa ini? Kenapa bisa Di begini? mana saja? Tidak pantas untuk posisi karena sifat arogannya. Kenapa bisa begini? Oh. Ayah, apa ayah salah ambil? Mustahil. Nona Tini yang kasih aku sendiri. Aku gak kasih ke yang lain. Kenapa kamu berhenti? Harusnya masih ada 2 kalimat lagi, kan? Jabatanmu diturunkan menjadi rakyat dan kamu juga dipecat. Jadi kamu beneran seorang ratu? Aku sudah bilang dari tadi, aku seorang ratu. Mustahil. Ini gak mungkin. Dia ratu? Keluarga Lawsonku. Saya terlambat. Hah? Mohon maafkan aku, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia. Yang Mulia, saya Damian Lawson. Yang Mulia. Mohon ampuni kami. Yang Mulia. Mustahil. Ini mustahil. Dia cuma aktor sewaan. Dia wanita sialan. Kalian sudah gila ya? Anak gak tahu diri. Kamu yang libatkan keluarga Lawson. Cepat menuntut. Minta maaf sama Ratu. Kamu dan juga putramu sudah terobsesi keuntungan dan gak pantas mendapatkan posisimu. Aku gak mau melihat kalian lagi. Mulai malam ini, nama keluarga Lawson sudah dihapus. Jaga, bawa mereka semua. Jaga, bawa mereka. Baik. Yang Mulia. Aku nggak salah. Yang Mulia. Bagaimana ini? Yang Mulia. Yang Mulia. Kami ini cuma tertipu sama Wesley. Yang Mulia, tolong lihat baik-baik. Benar, kami nggak salah. Kasih kami kesempatan. Hukum mereka semua. Kasih kami kesempatan, Yang Mulia. Jangan. Ayo cepat. Cepat. Charles, menantuku yang baik hati. Aku memang salah. Aku minta maaf. Tapi Nina sama sekali nggak bersalah apapun. Dia bahkan sudah kumpulkan banyak sekali pencapaian di militer. Betul, Kak Charles.
Kamu juga keluarga Marshall. Jangan lupakan asalmu. Pencapaian, dengan kemampuannya, dia bisa jadi pemimpin. Paling enggak dalam 3 tahun, dia bisa pimpin ribuan orang. Kamu pikir, itu kemampuannya sendiri? Kalau bukan aku, terus. Apa itu kamu? Putriku. Ibu, jangan ganggu aku. Charles, entah dari mana kamu bisa bertemu dengan ratu. Tapi hancurnya hubungan kita bukan karena statusmu yang rendah. Terus? Memang kenapa? Karena kamu gak ambisius, betah sama statusmu itu. Sementara aku bekerja keras demi mencapai kejayaanku seperti di hari ini. Sedangkan kamu cuma bisa bersembunyi di belakang wanita. Nina, kamu sangat bangga karena punya hak istimewa. Tapi kamu sangatlah bodoh. Aku berteman dengan Tuan Charles. Tentu karena ada yang mau aku tanyakan kepada dia. Mana mungkin? Ucapannya memang betul. Soal pencapaian militermu itu sudah aku periksa. Memang gak ada hubungan sama kamu sama sekali. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Nina, apa kamu gak sadar sama sekali selama kamu pimpin pasukan di medan? Perang selalu berjalan lancar. Entah makanan musuh terbakar atau mereka yang kacau duluan. Aku sudah periksa. Ada jejak persekutuan agung di balik ini semua. Kamu melakukan semua ini kan? Gak mungkin! Gak mungkin! Jadi aku menurunkan kamu bukan karena sifatmu yang egois. Tapi kamu memang gak punya keahlian sama sekali. Kalau ingin memimpin pasukan dalam perang, itu hanya akan merugikan negara. Hanya itu yang ingin aku sampaikan. Jaga dirimu baik-baik. Charles, kamu masih ada urusan? Gak ada. Ayo pergi. Baiklah. Ibu, aku sungguh bersalah. Enggak. Apa salahmu? Nona Marshall, kamu jangan mudah tertipu oleh sepupu gak gunaku. Aku pernah bertemu denganmu. Kamu Tuan Kristo, si jenius dari keluarga Hota di kota kan? Itu cuma nama. Gak pantas disebut. Hari ini, mendatangimu. Aku punya kabar baik untukmu. Keluarga Marshall menghina ratu. Apa kabar baik yang kita dapat? Bahkan Kayla gak bisa jaga dirinya. Jangan cemas. Dan sepupuku cuma orang gak guna yang dibuang dari keluarga. Gak pantas disebut. Jadi Tuan Kristo, kenapa kamu datang kepadaku? Master Ketua Klan Arka memerintahkan semua sekte dari seluruh dunia untuk mempersiapkan 28 hadiah. Dan di hari pembukaan Hotel Damai di kota, dia akan menikahi seorang wanita. Keluarga Hota kami, satu dari 4 keluarga terbaik di kota, dan beruntung dipercaya Klan Arka. Jadi kami dipercayakan penyelenggara. Apa hubungannya sama aku? Hei, namamu sudah tertulis di dalam surat. Terima kasih. Hari ini membelaku. Masalah ini bukan apa-apa. Yang mulia, silahkan. Charles bukan orang asing. Ada perubahan di Klan Arka sebelumnya. Dan semua master sudah turun gunung. Sekte juga sudah bertindak dan siapkan 18 hadiah. Mereka juga datang ke kota Frey membawa banyak sekali hadiah. Tapi sekarang mereka semua tiba-tiba pergi ke kota. Sepertinya aku sudah salah. Charles cuma dokter yang baik. Tapi gimana bisa dia jadi penerus? Sekarang Klan Arka pergi ke kota. Sepertinya master ketua itu akan muncul di kota. Aku tahu. Kita akan kembali ke kota besok. Apa kamu ada masalah? Beritahu aku. Akan kuatasi. Masalah ratu cuma bisa diatasi sama master ketua. Siapa kamu? Lupakan saja. Tini, aku minta maaf, tapi kamu gak bisa apapun. Apalagi mengatasi masalahku. Apa ini soal 4 keluarga di kota? Mereka dipimpin sama keluarga Vito, Jones, Hota, dan Vance. Mereka gak lebih lemah dari keluarga kerajaan. Sekarang ras asing sedang bergejolak dan keluarga kerajaan menolak. Kamu gak akan menikahi salah satu dari 4 itu berdasarkan etika untuk menjaga keluarga kerajaan, iya kan? Dan yang paling mungkin, itu Kristo Hota. Seorang yang jenius nomor 1 dan terbaik di kota. Gimana kamu bisa tahu semua ini? Gak penting. Yang penting itu, kita punya tujuan yang sama. Kamu gak mau menikahinya, dan aku gak suka dia.
Dengan ini, aku akan bantu kamu. Kamu benar-benar sungguh punya cara? Apa kamu punya cara lain? Terlebih lagi, aku dan Master Ketua sangat dekat. Oh, ayo. Tolong antar aku. Yang Mulia, kamu sungguh percaya dengan dia? Apa aku punya pilihan yang lain? Hotel Damai akan segera dibuka. Ada arus di bawah kota ini. Kalau kita nggak bisa menemukannya, Charles mungkin jadi satu-satunya kesempatan kita berdua. Juliet, sudah lama nggak ketemu. Nggak sangka, kamu jadi salah satu dari 4 master dan menjadi master nasional termuda. Luar biasa. Ketua Charles, jangan meledekku. Kalau bukan karenamu, aku nggak dapat kesempatan ini. Tapi kenapa kamu gak membiarkan klan Arka mengumumkan kembalinya kamu? Ikatan duniawiku belum terputus. Nggak mendesak. Ikatan duniawi? Maksudmu keluarga Hota? Kakak, kenapa kamu gak percaya aku? Kasih tahu aku, di mana putramu berada. Gak akan ku kasih tahu. Gak masalah, tulang utama putramu sudah di dalam putraku. Dia terkena kutukan parasit. Bahkan kalau dia hidup, dia gak guna. Kakak, jangan salahkan aku jadi kejam. Lagi pula, putraku cukup untuk jadi sang jenius di dunia. Bunuh dia. Kalau kamu sedih, gigit aku. Edgar pamanku harusnya menjadi kepala keluarga Hota sekarang. Putranya, aku dengar, jadi sang jenius nomor 1 di dunia dan menjadi pilihan terbaik untuk jadi suami ratu. Ya, tapi tenang saja. Di hari pembukaan Hotel Damai, itu adalah hari di mana selesaikan urusan sama Hota. Apa kamu sudah tahu wanita itu di mana? Sama sekali belum. Temukan secepatnya. Aku mau semuanya selesai saat aku di kota. Baiklah. Apa yang kamu lakukan? Siapa kamu? Aku Lupakan. Ayo minumlah. ada apa? Gak akur sama keluargamu ya? Masih harus menikahi Kristo? Jadi kamu menyerah? Kenapa kamu bisa tahu? Apa kamu sungguh dari klan Arka? Biksu yang hilang itu? Klan Arka itu gak punya biksu. Tapi kamu benar. Aku ketua yang kamu bicarakan. Kamu? Itu nggak mungkin. Aku nggak percaya. Cukup. Cepat kasih tahu aku, kenapa kita nggak bisa atur takdir kita sendiri? Kalau kita bisa, kita bukan manusia. Lalu kita jadi apa? Surgawi. Surgawi? Kamu sudah menipuku. Baiklah. Kristo itu sangat pantas kan? Kenapa kamu gak menikahinya? Gak ada hubungannya sama aku. Aku menyukai orang lain. Sungguh? Kamu seorang Ratu Askela menyukai seseorang? Kasih tahu aku soal dia. Dia
menggigitku, jadi dia harus menikahiku. Dia menggigitku, dia harus menikahiku. Putramu terkena parasit. Kalau kamu sedih, gigit saja. Penyakitku, sebenarnya gak ada dokter yang bisa menyembuhkanku. Jadi itu kamu? Apa maksudmu? Mulai sekarang, gak ada yang bisa atur kamu. Selamat malam. Charles, Oh, kenapa kamu ada di kamarku? kamu mabuk semalaman, nggak melepaskanku. Aku nggak melakukan apapun. Jangan menuduhku. Keluar! Ah, Tunggu. Kamu bilang di kota Dusko, kamu akan membantuku. Apa itu masih berlaku? tentu saja. Besok adalah hari pembukaan Hotel Damai. Keluargaku akan berkumpul semuanya. 4 keluarga terbaik akan hadir. Bahkan ketua master dari klan Arka juga. Dia akan datang. Dia akan menikahi seorang wanita. Dan ini akan jadi pernikahannya. Apa kamu sudah tahu semuanya? Aku baru tahu hal itu. Bukannya kamu dekat sama ketua master ya? Apa dia berbohong kepadaku? Aku kenal dia. Ya, aku kenal dia. Baiklah. Kamu mau dia membantu selesaikan masalah Askela? Agar kamu terhindar menikahi Kristo, iya kan? Tenang saja, watasi ini. Charles, apa aku bisa percaya dia? Siapa yang suruh kamu mengadakan pernikahan di Hotel Damai? Itu kamu, Ketua Charles. Aku? Aku? Benar. 3 tahun lalu, kamu bilang mau menikahi Nina dan menawarkan dunia. Kamu bilang kami harus bersiap untuk hadiah pernikahan. Kalian gak baca buku atau koran? Beberapa hari yang lalu, aku memutuskan semua hubungan sama dia. Di sana banyak reporter, seharusnya tersebar di seluruh Askela. Sungguh? Waktu itu, aku berlatih. Aku nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Ketua Charles, aku tahu semuanya. Tapi beritanya dari klan Arka. Keluarga besar mengetahui semua ini. Gimana bisa kita perbaiki? Gak usah. Biarkan mereka siapkan hadiahnya. Aku akan menikah, tapi bukan sama Nina. Kamu mau menikahi? Ratu Askela, Kayla Nixon. Apa? Ini... Dia wanita yang selamatkanku 20 tahun lalu. Hubunganku sama keluarga Marshall selesai. Pernikahan ini menjadi jalan untuk Kayla. Oh iya, sebelum itu, tolong rahasiakan. Aku mau bikin kejutan. Baik. Selamat Ketua. Atas pembukaan Hotel Damai, seluruh dunia akan melihat 4 keluarga terbaik bersatu. Keluarga Nixon juga akan menghormati. Benar, itu akan menjadi hari kembalinya kamu. Dan pernikahan dimulai. Edgar dan Kristo akan dapat keadilan. Kebetulan, Nina dan Kristo ada di sini. Mereka mau bertemu. Nina? Nina? Sebagai petugas utama dari keluarga Hota, pasti tahu detailnya. Mereka sudah membawa Nina masuk untuk menangkan masalahmu. Biarkan mereka masuk. Aku Kristo Hota, dari keluarga Hota di kota. Senang bertemu Anda. Aku Nina. Senang bertemu denganmu. Aku dengar, kamu sang jenius dari keluarga Hota, paling bertalenta di kota. Aku cuma bidak kecil. Aku gak berani bertindak di depan Anda. Jadi apa yang buat kalian kesini? Aku mau.
aku mau bertemu denganmu. Pak Kristo bilang kepadaku, kamu kasih banyak hadiah untukku. Jadi, aku juga sudah siapkan hadiah untuk kasih kepadamu. Oh, Hadiah ini cuma kamu yang bisa melihat semuanya. aku paham. Aku pergi duluan. Sebelumnya, aku punya satu pertanyaan. Apa boleh? Silahkan. 3 tahun lalu, di medan perang, kamu sudah menyelamatkanku. Apa itu benar? Bisa ceritakan? Sebelum aku nggak sadar, aku melihat seseorang. Itu seperti kamu, pedang dewa perang, tertinggal di sekitar tempat aku dulu. Itu aku. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku nggak tahu cara untuk membalasnya. Jadi, aku sudah persiapkan hadiah ini untukmu. Baiklah. Tunjukkan hadiahmu. Dulu, di ribuan keramaian, kamu sudah menyelamatkanku. Sekarang, kamu adakan pernikahan dan mengundang dunia. Aku paham betul tujuanmu. Tapi, aku cuma wanita biasa. Meski aku disukai, aku nggak tahu cara untuk balasnya. Kalau saja aku bisa menawarkan tubuhku. Gimana dengan Charles? Aku dengar dia teman masa kecilmu. Kalian menikah 3 tahun. Aku menyelamatkanmu sekali. Gimana bisa dibandingkan dia? Kamu adalah master yang mengatur dunia. Charles itu cuma sampah yang gak berguna. Apa yang bisa dibandingkan denganmu? Selain itu, aku gak pernah suka sama dia. Aku gak pernah kasih apapun. Terutama barang-barang berhargaku. Baiklah. Kotak hadiah ini kunci untuk membukaku setelah pernikahan nanti. Nina, kalau saja kamu tahu, kamu memohon kepada orang yang kamu benci, hidup sama kamu selama 3 tahun. Apa yang kamu rasakan? Baiklah, aku paham. Aku pergi dulu. Ketua Charles, kenapa kamu gak bilang kepadanya tentang identitasmu? Dia menyukai master yang lebih kuat dari klan Arka. Hadiah pernikahan besar dan kehormatan tertinggi, bukan urusanku. Kalau gitu, besok malam, di depan semua orang, aku akan kembalikan hadiah ini bersama kehormatan buat Nina yang gak seharusnya selama 3 tahun. Kayla, selamat. Semoga langgeng untuk keluarga Nixon. Pak Nixon bilang Master Ketua akan datang hari ini. Tapi kamu juga menikahi Kristo. Kristo sekarang di belakang klan Arka. Dia akan menjadi pemimpin utama di acara ini. Dia pasti akan naik sekarang. Untuk kita, 3 keluarga terbaik. Aduh, kita akan tertinggal. Selamat atas pernikahanmu. Ini hubungan yang baik. Selamat menikah. Selamat. Terima kasih, terima kasih. Kakek, Sudahlah. Kamu harus menikahi Kristo. Aku rasa enggak. Hah? Siapa kamu? Aku rasa enggak. Siapa kamu? Berteriak di tempat ini. Aku gak telat kan? gak telat. Tapi apa kamu benar-benar yakin? Tentu saja. Aku Charles Hota. Senang berjumpa kalian. Hahaha, Charles ya. Aku tahu kamu. Putra terbuang keluarga Hota datang ke Duspot setelah menikah. Dan habiskan 3 tahun untuk bersenang-senang, ya kan? Itu aku. Kalau gitu, kamu tahu acara apa ini? Juga, apakah kamu tahu kami ini siapa? Kamu kepala keluarga Vito. Liam Vito.
Dua orang ini, Carter Jones, keluarga Jones, Victor Vance, dari keluarga Vance, Ratu Askela, Kayla, kepala keluarga Nixon, Harrison, semua hadir dalam pernikahan ini. Kamu sudah tahu siapa kami, kenapa nggak pergi saja? Selain itu, Tuan Harrison dihormati. Kamu pantas dapat hormat. Aku datang untuk ketemu keluarga Kayla, bukan hormat. Ditambah, kalau aku pergi, gimana bisa kamu adakan pernikahan? Oh, kalimat yang berani sekali, Ratu. Hari ini pembukaan Hotel Damai. Saatnya kasih salam ke Master. Temanmu ini sangat gegabah. Kamu gak peduli? Kayla, apa pria ini sungguh temanmu? Aku... Bukan teman. Kalau memang bukan, kamu harus pergi dari sini. Lebih jelasnya, mulai hari ini, aku suaminya. Apa? Aku di sini untuk melamar. Melamar? Kamu tahu Kayla itu mengatur seluruh kerajaan. Dia Ratu Askela. Tentu saja aku tahu. Dengan statusnya, dia pantas untukku. Konyol sekali. Pria terbuang. Beraninya menyombongkan diri di depan Pak Harrison. Pak Harrison, ku tangkap dia untukmu. Aku setuju. Penjaga, bawa dia. Berhenti! Kakek, dia juga dari keluarga Hota. Kenapa dia nggak boleh sama sekali? Melamar? Kristo, sang jenius di kota. Pria pemimpin besar. Siapa Charles ini? Apa dia pantas melamar kamu? Benar sekali. Aku terlambat. Hormat, Pak Nixon. Gak apa-apa, gak telat. Hari ini pembukaan Hotel Damai. Sebagai pemimpin utama dari Markas Langit, wajar sekali kalau kamu sibuk. Oh iya, selamat atas pernikahanmu. Ini kebahagiaan ganda. Kami secara tulus ucapkan selamat untukmu. Selamat. Terima kasih. Hah? Untuk Charles. Kita lama gak jumpa ya. Ada banyak hal yang harus dikejar. Hei, aku gak ada waktu untukmu. Tuan Harrison, kalau Ketua Master belum datang juga, aku akan ambil alih. Naik untuk ke panggung dulu. Penjaga, keluarga Hota kasih seserahan kepada keluarga Nixon. Serangkaian manik-manik giok, sebuah teratai dari Moonspire, 10 mansion mewah, dan hadiah senilai miliaran. Pak Harrison, apa kamu puas sama hadiahku? Haya, lebih dari puas. Charles, bukannya kesini mau melamar? Kenapa kamu nggak siapkan hadiah? Tenang saja, hadiahku di sini. Oh, ini. Hah? Oh, ini. Lukisan klan Arka. Hei, bukannya ini peninggalan leluhur Lennox? Ini yang digantung di markas langit klan Arka. Gimana bisa? Ada di tangannya. Lukisan ini diwariskan sama para master dari generasi ke generasi. Bukan cuma harta yang tak ternilai harganya. Ini sebuah kehormatan klan Arka. Apa mas kawin ini cukup? Gimana cara kamu mendapatkannya? Kamu gak pantas untuk tahu. Ketika melihat lukisan ini, rasanya seperti melihat Dewa Agung. Masih gak berlutut. Tunggu, Tuan Harrison. Jangan sampai tertipu sama dia. Dia cuma sampah dari keluarga Hota yang sudah diusir. Menikahi wanita kota Dusko, cuma menumpang hidup sampai mati. Mana mungkin dia punya lukisan aslinya? Menurutku, ini pasti barang palsu. Beraninya pakai lukisan palsu untuk pamer. Aduh, 4 keluarga besar kami, keluarga Watson, keluarga Nixon, semuanya dapat anugerah dari leluhur Lennox. Itulah alasan kami bisa makmur selama ratusan tahun hingga sekarang. Kamu malah berani di depan mataku menghina klan Arka, menghina leluhur itu. Kamu nyari mati ya, ha?
Kamu berani menipuku? Kayla, cepat usir orang ini sekarang juga. Charles, sebaiknya kamu pergi dulu. Kita bahkan gak bisa kendaliin situasinya. Tenang saja, harusnya yang takut itu mereka. Harta kekayaan dan kejayaan kalian ini berkat para leluhur yang bersujud dan memohon satu demi satu, malah berani merusak lukisan asli leluhur Lennox. Apa kalian gak takut sama hukuman langit? Hukuman langit? Hah! Aku sudah bertanggung jawab untuk keluarga Jones selama lebih dari 30 tahun. Aku justru ingin melihat seperti apa yang disebut hukuman langit itu. Keluarga Vito juga mau lihat. Keluarga Vance juga mau lihat. Bagus sekali. Mana hukuman langitnya? Dasar gak tahu malu. Kenapa bisa begini? Kamu dari keluarga Vito. 100 tahun lalu cuma tukang jagal, tapi dapat anugerah dari leluhur Lennox dan menjadi dewa pembantaian di dunia fana. Leluhur dari keluarga Jones dulunya cuma pedagang ikan dan udang dan dianugerahi jadi dewa sungai dan laut. Lalu keluarga Vance, leluhurnya itu cuma penebang kayu dari klan Arka dan menjadi dewa tanah dan kayu. Kejayaan dan harta kalian ini asalnya dari klan Arka. Kalian sudah sombong dan sewenang-wenang. Kalau kalian gak menerima hukuman langit, siapa yang pantas menerimanya? Kamu, siapa sebenarnya? Ini rahasia dari 3 keluarga kami. Kamu gimana bisa tahu? Apa kamu dari klan Arka? Semuanya. Cuma dengar rumor yang gak penting dan beraninya mengancam kita seperti itu. Bocah ini, mana mungkin dia berasal dari klan Arka. Siapapun di sini yang benar-benar ada hubungan sama klan Arka, sudah pasti itu keluargaku, keluarga Hota. Mana mungkin jatuh ke sampah kayak dia? Memang benar, keluarga Kristo bisa mendapatkan pengakuan dari 4 master klan Arka, bahkan jadi tuan rumah jamuan guru langit. Bahkan kamu gak bisa dapat lukisan klan Arka ini. Charles ini, mana mungkin bisa mendapatkannya? Tapi tadi kami muntah darah. Hei, pria sampah ini sudah diusir ayahku dari keluarga Hota. Berkeliaran di luar, gak tahu kemana. Gak tahu dia belajar ilmu itu dari mana. Lalu meracuni kalian semua. Berani-beraninya dia pakai cara licik. Dasar cari mati. Aku mau usul. Atas nama 3 keluarga besar kita, dia harus diblokir. Jangan kasih dia kesempatan hidup lagi. Keluarga Vito setuju. Keluarga Vance juga. Keluarga Hota juga setuju. Dia akan diblokir selamanya. Gak bakal bisa bangkit lagi. Keluarga Watson setuju. Keluarga Well juga setuju. Akhiri hidupnya. Akhiri hidupnya. Akhiri hidupnya. Akhiri hidupnya. Mengakhiri hidupku? Baiklah, aku ingin melihat gimana cara kalian mengakhiri hidupku. Berani-beraninya kamu duduk di kursi master. Ratu, meskipun kamu penguasa Askela, tapi jika terus terlibat sama pria sampah ini, aku khawatir kamu bakal disalahkan juga. Keluarga Nixon gak ada hubungannya sama Charles ini. Terserah kalian mau lakuin apa, aku juga akan ikut bantu. Kakek! Diam! Ikut bantu? Harrison, aku rasa kamu gak punya hak. Kamu bilang apa? Kamu berani menghinaku? Menghina? Alasan keluarga Nixon bisa sejajar sama negara sebagai keluarga kekaisaran. Semuanya berkat anugerah dari leluhur Lennox dan klan Arka. Aku gak nyangka, sangat mudah diprovokasi keluarga lain. Aku benar-benar kecewa. Kamu kecewa? Apa kamu tahu? Ini tempat apa? Hah? Charles? Oh, coba kasih tahu aku. Tempat ini lokasi untuk kembalinya Master Klan Arka. Dan di saat ini, pembukaan jamuan di Hotel Damai. Kamu berani berkali-kali menerobos masuk ke sini. Dan berani-beraninya kamu duduk di kursi Master Klan Arka. Berapa nyawa yang kamu punya untuk menebusnya? Buat apa bicara omong kosong sama dia? Master ketua saat ini, 3 tahun lalu, pernah memusnahkan suku Ehia. Benar-benar buat kagum. Konon katanya, dia itu reinkarnasi dari leluhur kita, leluhur Lennox. Pria sampah ini, hari ini, beraninya menduduki posisi master. Kita harus bertindak atas nama leluhur. Akhiri hidupnya. Akhiri hidupnya. Akhiri hidupnya. Akhiri hidupnya. Baiklah. Aku saja yang mengakhiri hidup kalian. Keluarga Vito, keluarga Vance, keluarga Jones. 3 keluarga ini mulai sekarang gak akan pernah ada lagi. Oh? Charles,
kamu lagi ngapain? Jangan-jangan kamu keluyuran terlalu lama dan malah jadi dukun palsu. Setelah satu dupa habis, hidup 3 keluarga itu akan berakhir. Orang yang sebentar lagi mati biasanya berkata jujur. Tapi kenapa? Padahal kamu diambang kematian masih saja mengigau. Hah? Mengakhiri hidup 3 keluarga kita setelah satu dupa habis. Kamu kira dirimu ini master yang punya kekuatan? Sampai saat ini, kamu masih saja belain pria sampah itu? Aku yang bawa dia masuk ke sini. Aku juga yang akan bawa dia pergi dari sini. Satu lagi semuanya, hari ini siapapun gak ada yang boleh menyakitinya. Ayla, berani-beraninya kamu. Kakek, sekarang aku yang pimpin keluarga Nixon. Dan aku percaya sama dia. Keluarga Nixon sudah tamat. Keluarga Nixon bakal baik-baik saja. Yang seharusnya takut, itu mereka. Sudah sampai sekarang, kamu masih saja pura-pura. Bukannya kamu bilang mau mengakhiri hidup kita? Apa cuma pakai kata-kata saja? Ah? Rupanya sudah habis. Penjaga, usir pria sampah ini sekarang juga. Halo? Apa? Hah? Bangkrut? Tamat. Semuanya sudah tamat. Ya ampun. Ada apa, Tuan Victor? Tuan Liam! Keluarga besar di dalam dan luar negeri bersekutu menyerang keluarga Vito. Seluruh aset keluarga Vito disita. Oh, ini gak mungkin. Kekuasaan finansial keluarga Vito itu anugerah dari klan Arka. Siapa yang berani lawan kita? Markas Langit baru saja mengeluarkan titah. Bukan urusan mereka lagi. Ini mana mungkin bisa begini? Halo? Apa? Kamu ini sebenarnya siapa? Identitasku. Kalian belum pantas tahu. Charles, apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Keluarga Vito menguasai pembantaian di dunia fana. Keluarga Jones menguasai lautan dan perairan. Keluarga Vance menguasai pembangunan tanah dan bangunan. Dan semua ini dilindungi sama klan Arka dan dianugerahi sama leluhur Lennox. Kalau aku ingin menariknya kembali, aku bisa melakukannya kapan saja. Kamu ini Master Ketua? Mulai hari ini dan untuk 100 tahun ke depan, keluarga Vito cuma boleh memotong ayam dan menangkap anjing. Keluarga Jones akan diturunkan derajatnya dan kembali jadi penjual ikan. Oh, ya ampun. Dan untuk keluarga Vance, leluhur kalian cuma pelayan kecil di klan Arka. Kembalilah ke sana. Jadi penebang kayu dan pembawa air. Tebus semua dosamu. Oh, tidak. Semuanya! Jangan sampai tertipu sama dia. Dia cuma seorang sampah. Mana mungkin dia itu Master Ketua? Benar! Aku bisa membuktikannya. Kamu. Dia Nina Marshall, Nona Nina. Benar. Dia wanita yang ditunjuk sama dewa untuk jadi istri Master Ketua. Aku Liam Vito. Aku Victor Vance. Aku Carter Jones. Salam hormat Nona Nina. Aku Harrison Nixon. Salam hormat Nona Nina. Kalian jangan sungkan. Aku datang ke sini untuk hadir di pestanya. Dan juga untuk membongkar wajah aslinya. Nina, waktu itu di kota Dusko, kamu sudah putuskan hubungan sama dia. Kenapa sekarang masih terus desak dia? Nona Kayla, urusanku sama dia. Sebaiknya kamu gak usah ikut campur. Berani-beraninya kamu panggil namaku. Sebelumnya, saat aku di kota Dusko, statusku masih rendah. Dan jadi tuan rumah pesta itu. Apalagi aku bakal jadi nyonya besar klan Arka. Kenapa aku gak boleh sejajar sama kamu? Nyonya besar klan Arka. Nina, kapan kamu bakal bangun dari semua mimpimu itu? Charles, dia ini ditunjuk langsung sama dewa dan mas kawin yang dikasih sangat besar. Dia satu-satunya nyonya di langit dan di bumi. Berani sekali kamu mencela dia. Charles, sampai saat ini juga kamu sudah benar-benar bikin aku kecewa. Kecewa. 3 tahun lalu di kota Dusko, dia berkorban demi kamu. Begitu derajatmu naik, kamu malah menendangnya pergi. Sebenarnya siapa yang harusnya kecewa? Aku dari awal sudah bilang ke dia, perbedaan antara manusia nggak bisa dijembatani. Yang disebut pengorbanan itu cuma kemauan dia saja. Apa hubungannya sama aku? Cuma kemauanku saja? Gimana kalau statusmu sebagai istri master itu juga cuma keinginanmu sepihak? Charles,
Sudah sampai sini saja. Jangan lagi bilang omong kosong. Sebelum pestanya dimulai, aku sudah bertemu dengan dia. Dia bilang janji akan menjadikan dunia sebagai saksi untuk menikah denganku. Kamu tahu kan, aku nggak pernah berbohong. Nona Nina, kamu benar-benar bertemu Master Ketua? Tentu saja. Aku yakin sebentar lagi dia akan segera datang ke sini. Charles, karena kita pernah saling kenal, saranku kamu pergi sekarang juga dari sini. Aku akan memohon ampun untukmu. Mohon ampun untukku. Nina, sampai sekarang pun, kamu gak mau lepas topeng munafikmu. Jelas-jelas, kamu takut orang lain tahu kita pernah menikah selama 3 tahun. Makanya, kamu suruh aku pergi dari tadi. Jadi, Nona Nina sudah pernah menikah? Gimana bisa, Master? Aduh, kecilkan suaramu. Master bukan manusia biasa. Mana mungkin peduli sama hal kayak gini? Aku nggak akan pernah anggap kamu istimewa. Bahkan 3 tahun lalu pun, ataupun sekarang juga tetap sama. Baiklah, statusmu tinggi dan mulia. Cuma aku yang menjijikan. Sayangnya, kamu terlalu menganggap dirimu penting. Pandanganmu yang berharga itu, aku gak tertarik sama sekali. Pernikahan Master Ketua ini bukan untukmu. Aku bersumpah atas nama dunia ini, cuma akan menikahimu. Kayla, apa kamu bersedia? Aku bersumpah atas nama dunia ini, cuma akan menikahimu. Kayla, apa kamu bersedia? Aku... Di tanganmu masih ada bekas tanda yang aku tinggalkan 10 tahun lalu. Apa kamu? Kayla, apa kamu bersedia? Kalau begitu kita sepakat. Charles, kita pisah baru-baru ini. Tapi kamu malah sudah berpaling ke orang lain. Ternyata aku nggak salah menilaimu. Kamu nggak pantas untukku. Aku sudah menemukan orang yang kucintai. Jadi, di mataku sekarang cuma ada dia. Bahkan ngobrol sama kamu saja, aku merasa jijik. Charles, jangan cari perhatian di sini. Kamu sudah bikin kacau pembukaan Hotel Damai. Sekarang malah menantang wanita yang ditunjuk jadi istri Master Ketua. Kesalahan yang gak bisa dimaafkan. Kalau sekarang kamu berlutut dan mohon ampun, mungkin akan dimaafkan. Di dunia ini, kekuasaan dibagi olehku. Aturan juga ditetapkan olehku. Aku gak bersalah. Siapa yang berhak menghakimiku? Kamu benar-benar anggap dirimu ini sebagai Master Ketua, Sang Dewa Agung? Charles, gimana kalau kita... Master Klan Arka sekarang sudah dalam perjalanan. Para sekte di dunia dan dari beberapa keluarga juga sudah mulai menuju ke sini. Kamu bahkan belum lihat mas kawinnya kan? Soal mas kawin itu, keluarga Hota ditujuk sama markas langit untuk mempersembahkan hadiah pertama kepada pengantin wanita. Bukannya kamu pura-pura jadi Master Ketua, berani menerimanya? Kenapa harus takut? Semuanya. 3 tahun yang lalu, Master pergi ke kota Frey, membantai 8.000 prajurit dengan satu tebasan, cuma demi menyelamatkan Nona Nina. Kalian tahu soal ini kan? Keluarga Watson pernah mendengarnya. Aku juga pernah dengar. Aku pernah dengar. Hadiah pernikahan pertamaku, senjata yang dia tinggalkan di medan perang saat itu. Pedang Dewa Agung sekarang ada di atas sana. Charles, pedang Dewa Agung itu seharusnya digantung di markas langit. Beratnya sekitar 1.000 pon. Cuma seorang immortal atau leluhur Lennox dan seorang jenius yang bisa mencabutnya. Kamu bilang kamu ini Master Ketua, apa kamu berani mencabutnya? Pedang ini dibuat sama leluhur Lennox pada saat itu dan jadi senjata paling sakti di dunia. Ini digantung di klan Arka selama 800 tahun. Cuma Dewa Agung yang bisa mencabutnya. Siapapun akan binasa dan gak akan pernah kembali. Charles, pikirkan baik-baik. Aku turun ke kota Frey demi dirimu, mendebas 8.000 prajurit dengan satu tebasan. Selama 3 tahun, aku tergila-gila sama kamu, bekerja keras tanpa mengeluh. Tapi sekarang, kamu gak pantas untuk aku dan gak pantas untuk pedang ini. Pedang ini pernah bersamaku menghadapi puncak, menemaniku menempa kekuatan dan membasmi aura jahat di dunia. Kalian seharusnya gak pantas lihat kekuatannya. Tapi hari ini, pesta pernikahanku dan Kayla, aku bakal cabut dan biarin kalian lihat. Charles, Lepas! Apa kalian puas sama hasilnya? Kamu!
Pedang Dewa Agung melambangkan kekuatan yang bisa menutupi langit dengan satu tangan saja. Master Ketua yang bisa mencabutnya. Cepat kembalikan pedangnya. Kalau sampai dia datang, aku nggak bisa menyelamatkanmu. Aku nggak tahu kamu pakai ilmu hitam apa, tapi berani sekali kamu cabut pedang itu. Berani sekali menyinggung klan Arka. Semuanya, kita nggak bisa biarin dia terus bikin masalah. Kalau nanti 4 master tiba, kita bakal kena masalah juga. Dia menghina Master Ketua. Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Keluarga Nixon setuju. Kayla dikeluarkan dari keluarga kerajaan. Gelar bangsawannya dicabut. Gelar bangsawan ini, aku nggak membutuhkannya sama sekali. Charles, hari ini aku bersedia maju dan mundur bersamamu. Baiklah. Penjaga, bunuh dia! Berani sekali kalian. Charles, kamu belum tahu siapa yang datang ya? Mereka ini, Master dari Markas Langit. Soal kekuasaan, mereka lebih rendah dari Master Ketua. Kamu berani bikin kacau acara ini? Lihat saja gimana mereka membereskanmu. Charles, apapun hukuman yang kamu dapatkan nanti, aku nggak akan mengasihanimu. Ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Charles, sebaiknya kamu turun saja. Tidak mau. Aku Harrison Nixon, salam hormat kepada 4 master. Oh, aku Liam Vito, aku Victor Vance, aku Carter Jones, salam hormat kepada 4 master. 4 Master, syukurlah kalian datang. Pria bodoh di atas panggung itu, hari ini dia bikin kekacauan. Aku baru mau menanganinya. Gak nyangka kalian tiba-tiba datang. Betul, semoga 4 master mau memaafkan kami. Kami 4 keluarga besar, tangkap dia sekarang juga. Penjaga, cepat turunkan dia, kuliti dia hidup-hidup. Lalu serahkan ke 4 Master. Ah! Kenapa kamu tampar aku? Juliet datang terlambat. Maafkan aku, Ketua Charles. Pria sampah ini, mana mungkin bisa jadi ketua? Kalian pasti bercanda kan? Hah? Charles, kamu pakai trik rendahan apa lagi? Trik rendahan? Nina, lihat baik-baik ini apa. Kamu berjasa menyelamatkanku. Gak ada balasan lain yang pantas. Hadiah ini kunci untuk buka rahasia tubuhmu kan? Gak mungkin. Mana mungkin bisa begini? Ini gak mungkin. Sayang sekali. Aku gak tertarik. Apa kamu benar-benar Master Ketua? Orang yang menyelamatkanku 800 tahun yang lalu. Itu aku yang menyelamatkanmu. Aku yang membuka jalan untukmu. Aku buat keluarga Marshall bangkit dan punya kekuasaan. Orang yang kasih pinangan langit dan bumi. Itu juga aku. Gak mungkin. Ini gak mungkin. Kenapa kamu gak pernah kasih tahu aku? Kasih tahu kamu? Aku sudah bilang ribuan, bahkan jutaan kali. Memangnya kamu percaya? Di matamu, aku selamanya cuma pria gak berguna dan gak punya masa depan. Mana mungkin aku bisa jadi Master Ketua klan Arka. Itu gak penting. Nina, kita sudah berpisah sejak lama. Justru berkat kamu, aku menemukan cinta sejatiku. Pergilah, ikatan duniawi kita sudah berakhir. Kamu dan aku sudah gak ada hubungannya lagi. Kalian melihat pedang agung, kenapa kalian gak kasih hormat? Oh, kami salah. Mohon ampuni kami juga salah paham. Benar, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Dihukum 100 tahun saja, termasuk hukuman yang ringan. Bawa mereka pergi. Kristo, hubungan persaudaraan kita sangat erat. Waktunya kita buat perhitungan. Adik, enggak. Master Ketua, kamu sudah jadi Dewa Agung. Kamu juga seorang immortal. Kamu gak mungkin mau balas dendam ke aku kan? Lagi pula, soal kamu diusir dari keluarga dan kematian ayahmu, itu bukan perbuatanku. Itu semua perbuatan ayahku. Orang tua kejam itu yang melakukannya. Gak ada hubungannya sama aku. Orang kayak kamu yang suka berbuat jahat dan gak takut mati, gak pantas dijuluki sebagai naga sejati. Aku bukan apa-apa, kamulah sang naga sejati. Tolong ampuni aku mohon sama kamu. Bawa dia ke klan Arka, hukuman 50 tahun siksaan. Baru bisa reinkarnasi. Baik, bawa dia pergi. Ampuni aku. Ampuni aku. Sudah. Akhirnya sudah tenang. Sekarang giliran kita. Kamu ini benar-benar yang disebut sebagai Master Ketua? Tentu saja. Kalau gitu, apa soal kamu naik ke langit itu juga benar? Lalu soal 800 tahun itu, sebenarnya apa hubungannya sama Nina? Setelah kita menikah, aku bakal ceritain ke kamu.
Upacara pernikahannya dimulai.